pergi ke bawah belajar ke Amu Ali. Cakep. Cakep. Belanja ke Amu Ali ditemenin Mas Doi. Welcome back, selamat datang kembali Di Cangkem Partu kali ini. Lumayan bagus ya openingnya. Berdua kita tuh kayak spontan gitu ya, Mbak ya. Ya bentar, kita perkenalan diri dulu sebelumnya. Jadi siapa namanya? Saya Andi Ilmar Rosida. Saya Mazaya. Kami di sini akan memandu Anda selama beberapa jam ke depan untuk nyangkem kali ini dengan narasumber yang gimana ya? Ya keren lah pokoknya ya gitu. Jadi kita sambut aja sekarang juga narasumber kita, maba penuh ekspektasi. Silakan Nabila. Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Kok sama aku nggak ada gitunya? Oh ya ini ibu-ibu rumpi. Iya, aduh. Aduh, Bu, gimana? Kurang pas ini, kurang pas. Iya, kurang gede. Iya, kayak gede kursinya. Badannya nih gede gitu ya. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Perkenalan. Siapa namanya? Namanya nih Nadia Nabila Izati. Oke. Tapi biasanya sih Mbak dipanggil sama dia itu sayang sih. Dia siapa? nih? Dia siapa? Nggak ada. Susah nih, maba sekarang udah panggil saya. Aduh, takut sama senior. Aduh. Kalah aku. Udah 5 tahun di sini nggak ada yang manggil saya. Bentar lagi, Mbak. Itu kayaknya Mas Joko siap manggil saya. Aduh. Mbak. Nggak, kita pengen tanya-tanya aja sih sebenarnya. Udah berapa tahun di sini? 1 tahun belum jangkep. Oke, masih baru lah ya, bau-baunya masih Indonesia sekali ini gitu. Iya. Masih bau anak pondok, Masih bau kencur. Iya, bau kencur. Kira bau petis. Gak lucu. Udah. Mari kita mulai dengan sedikit serius, guys. Ini emang santai tapi agak serius. Nanti dikat aja gitu. Udah nggak usah dikat atur, biar kebongkar semua. Mantap. Ini nih, kamu kan ke Mesir masih baru lah ya hitungannya. Kesini tuh emang keinginan pribadi atau emang karena ada yang menyuruh gitu? Jadi kalau aku sendiri mau kuliah di Mesir itu keinginan dari diri aku sendiri sih Mbak. Jadi nggak ada paksaan dari orang tua. Itu kenapa keinginan pribadi? Apakah karena terinspirasi oleh ayat apa sih filmnya? Ketika cinta Oh bertasbih. iya itu ketika cinta bertasbih. Terus kamu oh my god, ternyata seperti aku bisa menemukan sosok Azam di Mesir gitu. Apa gimana? Akhirnya aku sudah menemukannya. Oh, cakep. Masih baru udah menemukan kalau aku. Enggak guys, enggak. Jadi enggak sih, bukan karena film ayat-ayat cinta atau ketika cinta bertasbih gitu ya. Jadi emang dari waktu SD itu tahu aja gitu, mulai kenal Amanatul Ummah itu waktu SD gitu kan. Terus akhirnya aku tahu. Nah, terus dari aku tahu Amanatul Ummah, akhirnya aku juga tahu kalau misalnya lulusan Amanatul Ummah tuh banyak gitu yang bisa studi ke luar negeri gitu. Keren kan. gak sih berarti? Keren Nggak sih banget. kita, nggak sih? Bangga nggak sih jadi anak ini mah. Bangga dong. Santrinya ya Azam ini guys. Senggol dong. Senggol dong. Kamu yang oleng. Biasa lah. Nah, terus akhirnya waktu SD itu akhirnya punya rencana gitu. Dari SD ya rencananya. Keren banget. Enggak gitu. Orang mah tiba-tiba ya udah deh ke Mesir. Padahal Kalau ini cuma Padahal dari masih SD SD udah kalau kayak.
membuat list cita-cita ke Mesir. Keren banget. Keren. Jadi waktu SD ngide aja gitu, oh abis ini SMP aku mau SMP negeri di sini gitu, salah satu SMP di Surabaya. Terus abis itu punya plan buat SMA-nya di Amanatul Ummah. Nah terus habis dari Amanatul Ummah pengennya emang lanjut ke Azhar Mesir gitu. Selain waktu itu terinspirasi oleh salah satu tokoh ya juga Siapa? Kayak- Azam. Apa Oki Sujana Dewi? benar sekali. Iya. Nah terus habis itu karena lihat Ustazah Oki itu Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Terus habis itu akhirnya alasan lain juga pengen ngeratain semua jenjang pendidikan gitu loh. Jadi pernah ngerasain sekolah swasta, pernah ngerasain sekolah negeri, pernah ngerasain mondok, dan juga pernah ngerasain ngerantau ke negeri orang. Keren nggak sih Mbak ini ya Mbak ya? Iya gila keren banget. Lebih keren Kita Mbak, nggak Mbak. salah sih memanggil Iya, narasumber. Wah, Oke. Terus ini kayaknya tadi juga dari netizen ada pertanyaan lagi Mbak Bila. Oke. gimana? Pertanyaan kedua, apa reaksi Anda ketika masuk kuliah di Al Azhar, baik pelajaran maupun nuansanya? Gimana nih pendapatnya nih? Kalau misalnya untuk pengalaman pertama kali kuliah sih ya, Iya. ini karena awalnya datang di sini itu aku DL, di mana DL itu ustadz-ustadzanya, dokter-dokternya itu pakai bahasa Fusha. Jadi waktu aku pertama kali masuk ke kuliah for the first time nih setelah tahwil, dari Proses yang Sahafah, panjang. ya, setelah proses yang panjang, waktu masuk kuliah tuh kayak oh my god, ini dokternya ini ngomong apaan gitu loh. Gimana? Kayak gitu doang. Gitu loh Kayak kamu juga gitu nggak sih ya Bang? Iya, pada aku ya. Kalau aku Mbak di Zoom ya, kalau saya gimana? Iya, jadi kayak Emang kita punya kata H itu beda-beda. beda-beda gitu lah ya. Nah, jadi kayak sebenarnya ini emang aku yang otaknya terlalu lemot apa emang ini bahasanya beda gitu loh Mbak. Nah terus kayak ini ngomong apa sih gitu, tapi ya udahlah dengerin aja gitu loh. Iya. Itu mungkin dari segi kalau kelas gitu kan. Iya. Nah kalau misal nih kan yang tidak ditunjukkan dalam film-film itu gimana ijro'at di Azhar. Kan hanya ditunjukkan keindahannya saja. Nggak disuting gimana kita tobur berangkat pagi hanya untuk membayar kereneh kayak gitu tuh gimana? Kalau masalah ijro'at baru maba nih, terus di saat teman-teman semua itu udah keluar namanya di jurusan ini, aku sama teman-teman seangkatan Hima ini, angkatan 21, nggak ada namanya di jurusan yang kita pilih gitu. Misal aku kan milih Usuluddin nih Mbak waktu daftar, di nama Usuluddin tuh teman-teman kok aku yang lain tuh udah pada ada gitu loh namanya. Tapi ternyata namaku sama teman-teman Hima angkatan 21 tuh nggak ada gitu. Apa nggak shock gitu, kayak emang aku ada salah apa gitu. Iya banyak sih. Perasaan aku DL lulus aja gitu kan. Kenapa namaku nggak dianggap di Usuluddin? Kamu belum bayar kali. Belum antri berarti. Iya, terus abis itu ya udah deh akhirnya nanya-nanya lah ke senior. Salah satunya ini. Oh, yang sangat berjasa ya. Berjasa. Jangan gitu atuh teh. Aduh. Terus habis itu setelah ditelusuri lebih lanjut lah, waktu itu tuh perjuangan nyari nama kita ini Mbak, kita pergilah ke syu'un masing-masing gitu kan, bongkarin map yang di situ tuh, di syu'un itu nggak hanya ada satu map, dan itu Dan map satu itu map pun nggak hanya satu nama iya, kan nggak hanya biasanya. satu nama, nyari satu-satu, nge-scan satu-satu itu, nyariin semua namanya. Ternyata perjuangan kita tuh sia-sia karena nggak ada nama kita. Nggak ada yang sia-sia. Oh iya, alhamdulillah nggak ada Semoga yang sia-sia, ya Allah. itu memudahkan kita dalam proses belajar kita. Amin. Terus setelah di syu'un itu nggak ada, akhirnya pergilah ke maktab tansik yang katanya itu nyarinya harus di sana. Mau masuk sana itu pun drama banget karena ternyata nggak boleh masuk sama petugasnya gitu loh. Jelasin Bil. Gimana kita menyeruduk orang-orang Gimana, badan gimana? besar.
bayangin Mbak, udah dari kuliah capek-capek ya, habis nyari kayak gitu kita langsung berangkat itu ke ke Maktab Tansik. Dan posisinya di depan gerbang tuh banyak banget orang Mesir cowok-cowok yang tinggi-tinggi gitu. Nah kita kan kecil-kecil jadinya ya. Ya kalau misalnya ikut desa-desa kan ya, masuklah ke kelek ini kelek ini. Gimana gitu ya? Gila banget sih. Pulang. Udah kayak remahan-rempeyek. Oh my god. Gitu ya. Terus ya udah akhirnya kita desa-desakan tuh. Terus habis itu ditanyain, ngapain kamu di sini gitu. Terus aku ngomong lah sama mbaknya itu, kita tuh mau ke Maktab Tansik gitu, nggak bisa sekarang itu, nggak bisa gitu. Terus kita masih kekeh gitu kan, terus nanya-nanya lah, di situ ketemu lah salah satu wafidat masih juga. Terus kita nanya, Ustazah ini di mana apa namanya Maktab Tansiknya itu di mana gitu. Terus Ani di mana waktu itu? Katanya sama Ani. Nih, kamu ikutin dia sampai mana? Depan gerbang kayaknya. Ini enggak kok, tapi ini sangat berjasa sekali. Enggak Kak, kan emang apa sih, ada kayak kloter gitu loh. Enggak, apa sih gimana ya? Ya emang ya ada waktunya masing-masing lah ya. Tapi salut sih sama senior-senior yang masih tetap mau menemani adik-adiknya. Emang senior Hima itu the best, ada obatnya. Nah, terus abis itu setelah itu ternyata someday setelah perjuangan yang kayak gitu, someday ternyata temenku itu berangkat ke sana dan berhasil gitu loh. Jadi itu tuh bayangin Mbak, itu kita tuh masih DL gitu kan. Jadi kita itu harus merelakan waktu DL kita buat ngurus perijraatan dan pertahwilan gitu lah. Nah jadi apalagi belum tergantung dokterah kita kan, kadang itu dokternya nggak segampang itu buat ngizinin kita pergi dari kelas gitu kan. Terus ya udahlah, setelah akhirnya ada temanku yang berhasil ke Maktab Tansik, akhirnya teridentifikasi juga kalau ternyata namanya anak Himah angkatan 21 itu seangkatan, tidak ada minus satupun Mbak, itu masuk di jurusan Sohafah. Kita disuruh jadi jurnalis. Jauh banget ya. Tapi kenapa kok pindah ya? Katanya Iya, keren. kan keren ya Sohafah. Enggak Mbak, enggak. Enggak, ini nih enggak untuk dicoba Mbak. Ini nih kan kamu katanya dari SD udah punya keinginan ingin ke Mesir. Berarti kan sudah kayak sudah merancang gitu loh, udah tahu gimana Mesir. Pasti udah observasi dong gimana Mesir itu, bagaimana kehidupan bermahasiswa di sini gitu. Apakah ketika kamu datang ke sini semua ekspektasi kamu terhadap Mesir dan planning kamu tuh terrealisasikan atau malah ternyata menemukan hal-hal lain yang lebih mengejutkan? Pengen tahu nggak Mbak ekspresi aku waktu pertama kali kayak Gimana? Waktu landing, waktu turun. waktu landing pertama, waktu itu delay ceritanya karena ternyata di Mesir itu lagi ada badai. Nah terus habis itu jadinya pesawatnya tuh muter-muter ya. Anak-anak itu udah pusing semua di pesawat. Turun, aku bawa koper gini, jeblok, goleng sama trolinya. Terus akhirnya untung lah waktu itu ada Mas Faruk kayaknya. Aduh, itu keren banget. Akhirnya dibantu deh itu buat ngangkatin koper-kopernya gitu. Nah ternyata aku yang udah berekspektasi tinggi tentang Mesir, wah Mesir gitu bakal indah, bakal kayak gini. Tapi openingnya ternyata, ternyata disambut dengan badai gitu loh. Jadi kayak oh my god, badai. terus ya udahlah. Terus setelah itu kita kan naik kendaraan gitu kan. Kita naik kendaraan, dijemput kan sama senior. Iya, dijemput sama senior Himah lagi-lagi. Gila, keren senior banget kita sih. nih. Aduh, siapa nih yang senior keren banget antum-antum. Terus abis itu waktu dijemput naiklah kan ke kendaraannya itu. Nah dari situ yang menghancurkan salah satu ekspektasiku adalah cara berkendaranya orang Mesir di sini. Bikin kayak shock banget. Kayak naik roller coaster. Iya, udah kita itu lagi mabuk-mabuk gitu ya. Terus habis itu amunya itu bawa mobil kendaraannya itu kayak gitu, gitu kan gitu. Jadi kayak shock banget gitu loh. Ternyata Mesir kayak gini ya, bener-bener beda gitu. Terus dilanjut lagi ke lingkungannya, nah salah satu halnya nih Mbak,
dulu itu mbak-mbak itu kan bilangnya kayak seakan-akan kita tinggalnya bakal di asrama yang kayak apartemen gitu. Jadi Apartemen. yang ada di bayanganku, yang ada di bayanganku adalah wah rumahnya ini kayak apartemen gitu kan. Meskipun aku taunya itu kalau misal kita itu nggak ada lift di sini, ya aku tahu oke lah itu. Tapi waktu tahu apartemen bayanganku adalah rumahnya yang sesuai ekspektasi gitu kan. Ternyata waktu sampai di sini, oh ini ternyata Apartemen versi mahasiswa. Jadi kayaknya besok-besok kalau ada campeks, kalau ada sosialisasi tentang Mesir nih harus sedikit dikasih realita ini biar mabanya nggak terlalu berekspektasi. Dikasih realita ya. Kalau dikasih kayak ntar dia nggak jadi kesini. Nggak mungkin. Nggak apa-apa kalau orang yang tulus ingin mencari ilmu pasti Wow. kamarnya kayak gitu, bentuk dapurnya kayak gitu, berangkat gitu. Saya manutan ya udah kayak gitu. Terus jadi tiba-tiba itu keinget omongannya Pak Top gitu loh. Kamu itu akan sangat cinta tanah airmu saat kamu sudah pergi ke negara orang lain dan akan membandingkan bagaimana keadaan Indonesia dan negara orang lain. Keren. Dan sekarang berasa beneran ya. Iya, berasa beneran gitu. Jadi ya jujur li hari pertama di Mesir aku nangis. Jujur li aku nangis, Mbak. Jadi ya tapi nggak apa-apa. Itu kayak mungkin kan karena baru pertama datang gitu kan, masih culture shock gitu. Dari tadi kan kamu dari tadi banyak banget kayak menyebut senior nyenggol gitu senior. kan dari awal kedatangan gitu. Terus pengaruh senior terhadap dirimu sendiri gimana sih, Fil? Iya. Cukup membantu dan mengarahkan sih. Apalagi kan bagi aku sendiri, aku waktu datang ke Mesir itu kayak orang yang jalan di tengah jalan yang kita nggak tahu gimana arahnya gitu loh. Jadi Karena posisi kita juga mungkin ya, karena barusan keluar dari pondok, Iya. terus baru tahu dunia luar yang Iya, seperti iya. ini. langsung pergi ke negara orang gitu kan, yang kita bener-bener hanya tahu medannya dari cerita orang gitu kan. Jadi ya pengaruh senior, apalagi senior lima itu bener-bener sangat membantu gitu loh, baik membantu secara nasihat maupun juga membantu langsung gitu on the track. Oke. On the track. Tepuk tangan dulu dong buat saya. The best ya. Senior gimana? Ya, tapi jujur aku juga loh, masa ketika aku baru pertama kali datang tuh melihat senior bukan hanya untuk membantu aku, tapi membantu dalam segi keilmuan ataupun dari kehidupan, tapi juga menemani dalam proses pendewasaan. Bener banget. Bener. Kayak aku yang awalnya belum terlalu bisa masak, lihat mbak-mbak rumahku masak gitu kan, terus akhirnya aku jadi bisa, oh caranya masak yang kayak gini tuh kayak gini. Boleh lah, kapan-kapan lah, boleh lah. Aduh, Aduh, nanya apa lagi ya? Bingung nih. Ini deh. Maba nih, biasanya kasusnya Maba nih banyak nggak sih dideketin sama senior cowok? Biasanya kasusnya gitu. Kalau masih anak baru tuh senior langsung, wah kita pilih nih mana yang Tek orangnya. aku nggak berani speak up kalau ini. Gak usah spill nama. sensitif. Gak usah spill nama. Jumlahnya ada nih. Jumlah berapa yang masuk? Bahaya nih aku Mbak Ma, saya sama Mbak Ani ini bahaya. Kayaknya Mbak itu bapak saya doang sih, aku enggak. Emang cocok sih jadi admin Nabi Turah. Aduh, nggak berani jawab nih Mbak. Enggak apa-apa. Nggak usah jawab secara spesifik. Yang penting iya nggak terjadi nggak terjadi kamu gitu. Ikutin angkatannya sih. Oh angkatannya. Gas. Angkatan siapa berarti yang paling Gas. Gasin. Kalau dibilang ada atau enggak, ada. Wes. Oh, ada. Berapa jumlahnya selusin ada nggak? Kayaknya Lebih. enggak. Enggak ngitung sih Mbak, enggak ngitung, cuman emang ada gitu aja. Udah Nah, ganti dari topik Hima ya. sendiri. Iya, Oh, dari mana? udah ganti topik yuk.
Senggol senior Hima. Aduh, senggol. Tapi aku dulu kok nggak ada yang nyenggol ya. belum. Habis ini. Sampai sekarang juga nggak ada yang nyenggol. Kalau mau Kode. Mbak Mas saya pengen disenggol katanya. kalau mau nanya dideketin senior kayaknya lebih cocoknya mundur ya. Ini. Gak usah kayak gitu, Bi. Ini Forum keluarga. Udah. Lanjut aja, nggak boleh itu konten sensitif. Terus kayaknya aku tanya di luar tema aja ya. Oke. Terus sekarang lagi sibuk apa nih, Bil? Selama hampir setahun yang belum jangkep gitu ya. Kalau dibilang sibuk di organisasi sih enggak, karena aku orangnya fleksibel. Jadi kayak nggak ikut organisasi ini atau ini, cuman kalau disuruh aktif ya ikut aktif aja gitu. Jadi milih untuk tidak terikat. Iya, tapi memilih ya kalau tidak ada terikat. acara yang bermanfaat kenapa enggak? Ya gitu betul kan. sekali gitu. Oke. Kalau dibilang sering aktifnya di mana, ya paling sering aktifnya di Himah gitu. Terus tapi untuk kesibukan saat ini ya selayaknya sebagai seorang mahasiswi. Kan ya kamu hampir setahun cukup tahu lah dinamika di Masisir ini seperti apa gitu. Menurut pandangan kamu sendiri tentang, karena kita di sini nggak hanya kuliah, tapi kita juga ada talaki, ada juga berorganisasi gitu. Menurut kamu gimana sih gitu untuk ya sebagai maba yang baru melihat dunia itu semua? Kalau aku mengamati nih ya Mbak, baik dari senior maupun teman-teman yang lain gitu, aku punya kesimpulan kayak kalau misalnya kita mau memilih tiga-tiganya gitu, kayaknya nggak bakal ada yang bisa menjalani itu semua dengan ideal gitu, yang seimbang semuanya gitu. Atau kalau nggak gitu, misal kita anak organisasi tapi pengen di kuliah itu mumtaz, tapi juga talakinya jos gitu, terus juga kerja atau gimana, itu kan pasti juga nggak bisa, hampir tidak mungkin lah ya gitu. Jadi untuk saat ini karena aku juga masih minim pengetahuan gitu kan, belum sebanyak ilmunya kayak jenengan gitu, dan jadi aku memilih untuk tidak berorganisasi tapi memaksimalkan waktu di kuliah dan talaki. Keren Insya sih. Allah. Dan menambah ilmu gitu Iya, ya. gitu. Karena kalau diingetin orang tua itu mesti selalu yang diingetin adalah Pasti. tujuan Tujuan pertama, pasti, jadi pasti. apa gitu kan. Karena kalau aku mikir kalau misalnya masalah berorganisasi untuk relasi gitu, sementara ini kan mungkin pengaruhnya di aku masih hanya relasi gitu kan. Itu kalau misalnya kita punya kualitas, relasi akan datang tanpa diminta. Bagus sekali quotes-nya. Yes. Ini perlu dicatat tuh kayak. Boleh catat nih, boleh catat. Jadiin thumbnail. Oke, sebelum kita menutup, aku punya satu pertanyaan deh kayaknya. Gimana nih, gimana? Gimana harapan ke depanmu? Nah, mungkin maksudnya nih untuk keinginan kamu plan ke 4 tahun ke depan lah gitu, gimana? Disebutin nih Mbak. Ya nggak apa-apa, kita aminin aja, ntar kita aminin. Aminin ya guys ya. Itu udah yang angkat tangan dulu. Jangan gitu lah. Jadi harapannya yang pasti semoga proses kuliahnya lancar. Amin. Najah Sofi, mumtaz, amin. Dan semoga diri saya pribadi ini bisa selalu, semoga saya itu bisa mengarahkan diri saya pribadi untuk terus jalan on the track yang benar gitu. Amin. Harus mempeng, semoga niatnya tetap mempeng, talabul ilmi di sini bisa jadi hafizah, bisa jadi seorang azhari yang idealis lah Wes, ya. Dan keren. ilmunya bisa bermanfaat, Amin. bisa dibawa balik ke Indonesia dan juga sesuai harapan semua orang. Ya semoga semangatnya dari Nabila nular ke semua teman-teman rumah semua yang Amin. sudah nonton ini, dan juga Dan mau wajib yang nonton. nggak nonton. Wajib nonton gak sih? Kan kita ngisi itu wajib nonton Mbak. Kan dari tadi kan kita udah bikin pantun Oh ya, iya, Mbak ya, kita di udah opening. bikin openingnya udah bikin pantun. Sekarang gantian ya, gimana Harus kalau aja. narasumbernya yang bikin Bikin pantun pantun. untuk menutup? Tiba-tiba akhirnya ya. Mikir dulu gak sih? Aduh lama banget lah, akunya jatuh. Oke, Ajar terbit kayaknya ini. Aduh.
pergi ke Hima bertemu Mbak Ani. Ternyata di Hima juga ada Mbak Mazaya. Lebih cakep. Lebih cakep ya. Lanjut. Terima kasih untuk Nyangkem 4 kali ini. Sampai jumpa kembali di Nyangkem 4 3.